masih bersama kami di Kampus Corner, fasilitasi Job Seeker, Udinus gelar virtual Job Fair ke-6. Ya, kita lanjutkan ya pemirsa, kita ngobrol sama Mbak Anissa dan Pak Galang nih. Mbak Anissa, Ya. tadi kan udah bahas ini tadi gimana cara daftarnya, kapan terselenggaranya. Ini boleh dong Mbak Anissa sama Pak Galang cerita ya, gimana sih suasana Job Fair awal tahun ya, yang kelima nih ya. Boleh dong cerita Mbak Nisa ke pemirsa gimana sih suasananya dan gimana antusiasnya nih walaupun virtual gitu. Nah, saya dulu atau Galang dulu? Boleh, siapa dulu? Pak Galang dulu, Mbak Nisa? Saya. Oke, baik. Jadi suasananya ramai ya Mbak. Itu hari pertama kita tuh pembukaan, biasanya hari pertama pembukaan jam 9 pagi, habis itu pembukaan oleh Pak Rektor, sambutan-sambutan, ya, sambutan-sambutan, kemudian dilanjutkan presentasi. Langsung presentasi. Langsung presentasi dari perusahaan, memaparkan perusahaannya bergerak di bidang apa saja, lowongannya yang dibuka apa saja, terus kemudian di sela-sela itu kita selipkan juga door prize. Oke, ada door prize. Iya. Ini door prize-nya diselipinya waktu apa nih? Tanya jawab atau Iya, gimana? tanya jawab. Jadi tanya jawab. iya, ada tanya jawab. Nanti yang aktif tanya jawab biasanya nanti akan kita undi untuk mendapatkan door prize. Door prize-nya itu di hari pertama. Di hari pertama. Di hari kedua, Mbak Nisa. Hari kedua sudah langsung presentasi. Iya, langsung presentasi sampai hari-hari berikutnya seperti itu. Oke. Gitu. Terus di penghujung job fair nih, para pencari kerja ini kan langsung tinggal apply ya, tinggal mendaftar gitu tinggal ya? apply, tinggal mendaftar, nanti oleh perusahaan langsung ditindaklanjuti oleh mereka. Biasanya ada yang langsung interview, ada yang langsung tes, itu ketentuannya dari masing-masing perusahaan berbeda ya Mbak ya? Berbeda, tentunya berbeda gitu ya. Beda. Jadi 3 hari presentasi dari perusahaan, di hari terakhir adalah Penutupan. penutupan. Untuk apply-nya bisa dari Senin itu. Oh, dari Senin itu? Dari Senin udah bisa langsung apply. Oh, langsung apply. Oke. Oh, diperpanjang sampai dengan hari Minggu besok itu ya? Iya, betul. Oke, jadi dari hari pertama pun bisa langsung mendaftar gitu ya? Oke, sekarang Pak Galang nih, kita mau dengar cerita dari Pak Galang nih, gimana melihat job fair yang kelima kemarin gitu? Oh, kalau saya lihat sih melalui daftar yang melihat di live stream YouTube-nya sama yang di Zoom-nya itu sangat antusias sekali para job seeker tuh mengikuti acara hingga selesai. Jadi banyak sekali peserta yang masuk ataupun masuk di room, maksud saya masuk di room Zoom maupun melihat streamingnya, dan antusias traffic pelamar yang masuk tuh sangat banyak sekali. Banyak banget. Iya, kemarin masuk mencapai puluhan ribu lamaran. Jadi satu pelamar tuh bisa melamar di berbagai jenis lowongan perusahaan. Jadi tidak kita batasi. Jadi satu pendaftar itu bisa melamar banyak lowongan. Ke banyak lowongan gitu ya. Jadi banyak sekali lamaran yang masuk itu banyak sekali. Oke, itu mungkin juga jadi tips gitu ya mungkin ya nanti. Jadi para pendaftar ini nanti bisa langsung apply sehari langsung 10 gitu bisa gitu ya. Ya, asal sesuai dengan passion dan kemampuannya. Jangan asal apply. Nanti kalau keterima nggak sesuai dengan passionnya juga bingung ya. Mau ditempatkan di mana? Betul. Lebih sakitnya belum dibaca udah ditolak karena dari kriteria awal nggak sesuai gitu ya. Oke. Kalau tadi dari para pencari kerja, kalau dari magangnya gimana Mbak Anissa? Para pencari lowongan magang. Kalau sama banyaknya? Pencari lowongan magang sih kurang banyak ya Mbak. Lebih banyak di pas hari-hari biasa, karena kan kalau job fair itu mereka mungkin pikirannya untuk yang udah lulus nih, padahal enggak, bisa juga ikut di job fair nanti ngelamar di lowongan magang gitu. Untuk bagi mahasiswa yang belum lulus mungkin semester akhir lagi nyari tempat magang, bisa daftar di job fair gitu. Oke, berarti ini kesalahannya kadang berpikir bahwa job fair ini hanya untuk para pencari kerja, padahal juga ada lowongan untuk magang. Ini bisa ya teman-teman langsung kunjungi, teman-teman Udinus ya yang nonton ya ini betul. Sekarang bisa langsung tanggal 17 sampai tanggal 21 ya, diingat kalau yang lagi cari magang bisa dari berbagai jurusan ya ini Pak Galang ya. Iya. Kalau magang biasanya berbagai jurusan. Terutama perbankan itu juga membuka lowongan magang juga.
Perbankan juga ada. Iya, ada internshipnya juga. Jadi kan mereka membuka pelatihan, kemudian di situ nanti mereka digembleng kemampuan mereka, ya nanti biar direkrut lah setelah seperti itu. Oke, berarti ini bagus banget dan harus diikuti, malah nanti saya juga mau ikut ya. Walaupun masih semester 5 Mbak Nisa, saya Iya. mau cari-cari, oh mungkin ini perusahaan ini bisa nih ya cocok. Mungkin juga buat mahasiswa yang masih kuliah pun juga bisa ikut gitu ya, Bisa. untuk memprediksi dulu. Iya betul. Bahkan biasanya kalau di perusahaan itu IT itu mereka buka lowongan bootcamp. Bootcamp. Jadi sebelum mereka bisa ikut dulu, nanti di sana di perusahaan itu dilatih. Ketika mereka bisa lolos dalam tahapan-tahapan bootcamp itu, nanti bisa langsung direkrut jadi karyawan. Tapi sistemnya magang begitu, Mbak Nisa? Ya kayak pelatihan gitu sih. Oh, Iya, pelatihan. seperti pelatihan, namun Pelatihan. mereka juga digaji juga. Seperti Jadi dapat karyawan uang juga. saku, tapi Ya. dilatih, Tapi dilatih dilatih untuk juga. lebih Oke. handal. Jadi pelatihan dibayar juga. Dibayar Iya, juga. iya, betul. Ini paling banyak tadi di bidang apa? IT Di bootcamp. bidang IT. Iya, Oke. dapat pelatihan di bidang IT. Dicatat ya nih pemirsa yang atau dinusian yang jurusan IT nanti ini bisa langsung kepoin ya, tanya-tanya boleh ya? Boleh ya, Mbak Boleh, Nisa? boleh. Oke, nanti kita akan lanjutkan ya perbincangan ini ya, tapi karena pemirsa udah kepo ya, jangan kemana-mana, tetap di Kampus Corner.